Pasien atas nama Saudari Adam. Iya Mbak, saya. Apa benar saya berbicara dengan Saudari Adam sendiri? Iya. Baik, sebelumnya saya izin untuk mengonfirmasi resepnya terlebih dahulu ya Mbak. Baik Mbak. Jadi tadi Mbak menerima resep dari Dokter Haikal. Resepnya untuk Saudari Adam sendiri, isinya ada otopain tetes telinga sebanyak 1 buah, apakah benar? Iya Mbak. Boleh saya minta tanggal lahir dan alamatnya? Iya boleh Mbak. Baik. Tanggal 9 bulan November tahun 2000. Kemudian untuk alamatnya? Di Jalan Kaliurang KM 10. Jalan Kaliurang, kilometer 10. Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Apoteker Hana, apoteker yang bertugas di Wi Farma pagi hari ini. Saya izin meminta waktunya 5-10 menit untuk menggali informasi terkait pengobatan serta kondisi yang Mbak alami saat ini. Apakah Mbak bersedia? Iya Mbak. Baik. Apakah Mbak nyaman jika saya bertanya di sini? Jika tidak, kita bisa pindah ke ruang konseling. Di sini aja nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Jika saya boleh tahu, ini resep lama atau resep baru ya Mbak? Resep baru Mbak. Oh, berarti baru diterima ya? Iya. Tadi oleh Dokter Haikal, apakah sudah dijelaskan mengenai pengobatan yang Mbak terima? Belum ada Mbak. Bagaimana dengan cara pakainya? Apakah Dokter Adam sudah menjelaskan cara Belum. pakai obatnya? Belum jelaskan. Untuk harapan setelah menggunakan obat ini, apakah sudah dijelaskan oleh Dokter Haikal? Katanya sih bisa membaik Mbak. Iya, bisa baik. Oleh Dokter Haikal tadi didiagnosis apa ya Mbak? Kurang tahu saya Mbak. Oh, tidak didiagnosis apa ya berarti. Kemudian sebenarnya keluhan yang Mbak rasakan itu seperti apa Mbak? Boleh tolong dijelaskan? Ini Mbak sakit di telinga. Setelah menggunakan karet bat itu ada cairan berwarna kuning dan lengket. Itu pendengaran saya kurang. Oh, baik. Jika boleh tahu di telinga bagian mana ya Mbak? Sebelah kanan. Rasa sakitnya sudah terasa berapa lama Mbak? 3 hari. 3 hari. Ya, mohon maaf sebelumnya saya lupa menyampaikan bahwa seluruh informasi yang Mbak sampaikan kepada saya itu terjamin kerahasiaannya ya Mbak. Jadi Mbak tidak perlu khawatir. Ya Mbak. Apakah Mbak mempunyai riwayat alergi makanan atau obat? Tidak ada. Ada. Apakah sebelumnya Mbak pernah menggunakan obat lain untuk meminimalisir keluhan yang Mbak rasakan? Belum ada Mbak. Belum pernah menggunakan obat apapun ya. Baik. Apakah Mbak mempunyai riwayat penyakit? Tidak. Tidak ada. Apakah Mbak mempunyai riwayat penyakit keluarga? Nggak ada Mbak. Ada. Apakah saat ini Mbak sedang dalam keadaan hamil atau menyusui? Tidak. Mohon maaf sebelumnya, apakah Mbak sedang merokok atau minum alkohol? Enggak Mbak. Baik, untuk obatnya sendiri itu ada otopain tetes telinga, jumlahnya 1 buah. Untuk harganya sendiri Rp15.000. Apakah Mbak bersedia untuk menebusnya? Iya Mbak. Oke, baik. Sebentar saya ambilkan dulu ya Mbak. Nah, ini untuk obatnya. Saya izin untuk menjelaskan cara pakaian terlebih dahulu. Jadi di sini ada otopain tetes telinga, isinya ada polilisin, neomycin, dan lidocaine. Obat ini berfungsi untuk mengurangi rasa sakit yang Mbak rasakan di telinga bagian kanan. Kemudian untuk cara penggunaannya sendiri, sebelum menggunakan obat ini, alangkah lebih baiknya jika Mbak cuci tangan terlebih dahulu. Setelah ini obatnya bisa dibuka seperti biasa. Setelah itu Mbak bisa mengambil posisi berbaring atau posisi duduk, kemudian kepalanya dimiringkan sehingga telinga bagian kanannya ada di bagian atas. Gitu. Kemudian daun telinganya bisa sedikit ditarik ke area belakang dan obatnya bisa diteteskan. Untuk jumlah yang harus diteteskan itu 3 kali sehari sebanyak 2 tetes pada telinga bagian kanan yang tadi sakit ya Mbak. Kemudian Mbak bisa menahan posisi 10-20 detik, kemudian Mbak bisa beraktivitas seperti biasa. Untuk obatnya sendiri bisa ditutup kembali, dan untuk penyimpanannya silakan disimpan di tempat tertutup, terhindar dari sinar cahaya matahari langsung dan terhindar dari jangkauan anak-anak gitu. Kemudian untuk efek samping yang mungkin Mbak rasakan, Mbak mungkin akan merasakan rasa terbakar atau sedikit menyengat ketika menggunakan obat ini, tapi Mbak tidak perlu khawatir karena itu adalah efek samping yang biasa dan tidak membahayakan. Kemudian selanjutnya untuk meringankan keluhan serta memaksimalkan terapi yang Mbak dapatkan,
saya menyarankan kepada Mbak untuk tidak membersihkan telinga menggunakan cotton bud. Kemudian ketika Mbak mandi, saya sarankan agar sehati-hati mungkin agar sampo ataupun sabunnya itu tidak masuk ke dalam telinga gitu. Untuk melindunginya, Mbak bisa membeli penutup telinga yang berbahan silikon seperti itu. Apakah penjelasan dari saya sudah cukup jelas? Iya Mbak, jelas. Oke, untuk mengonfirmasi bahwa Mbak telah menerima informasi tadi dengan baik, apakah Mbak bersedia untuk mengulanginya? Boleh Mbak. Oke. Jadi yang pertama itu cuci tangan terlebih dahulu, habis itu sambil duduk, terus telinga sebelah kanannya di sebelah atas, setelah itu dibuka, dilebarkan telinga kanannya lalu diteteskan. Setelah itu setelah diteteskan sebanyak 2 tetes, itu ditutup kembali dan cuci tangan. Terima kasih atas penjelasannya. Kemudian ini ada kartu nama saya. Jika nanti sewaktu-waktu Mbak ada yang ingin ditanyakan, Mbak bisa menghubungi saya di nomor itu. Baik Mbak. Apakah sebelumnya saya boleh meminta nomor Mbak yang bisa dihubungi? Boleh Mbak. 0878 Oke. 2016. Terima kasih. Jika dalam 2-3 hari ke depan saya menghubungi Mbak untuk menanyakan terkait kondisi Mbak ke depannya, apakah Mbak bersedia? Iya Mbak, nggak apa-apa. Baik, baiknya saya menghubungi kapan ya Mbak? Sore hari aja Mbak. Oh baik, sore hari. Baik, akan saya note. Kemudian ini untuk obatnya. Ini obatnya. Terima kasih sudah mengunjungi apotek kami. Semoga lekas sembuh Mbak. Semangat. Baik Mbak, terima kasih.